Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Tak terasa bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan sebentar lagi akan kembali menyapa, mengetuk hati-hati manusia yang seringkali lupa dan alfa. Alfa dalam membuat ketaatan kepada Rabb semesta alam, yang mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang kelam. Sungguh, inilah saatnya, saat yang sangat dinantikan dan sangat dirindukan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melakukan ketaatan dan ibadah di bulan yang mulia tersebut. Maka marilah kita senantiasa memperbanyak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain. Mari manfaatkan waktu yang mulia ini agar kita dapat meraih derajat takwa yang dijanjikan lewat kalam ilahi. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-ihsani wa syukur lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita memuji Allah Subhanahu wa taala, acara yang kita selama ini nantikan tepat pada jam 9.30 kita akan memulai pengajian kita yang berkaitan dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan nasihat para ulama kita ketika kita ingin memasuki suatu ibadah, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengetahui fikih yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz narasumber kita, Ustaz Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LCMHI. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro Wahda Islam yang Makassar, dan beliau juga sebagai Sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Beliau akan menyampaikan kepada kita tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan agar Ramadan kita lebih bermakna. Sebelum kita mempersilakan beliau, kami ingin memastikan kepada hadirin sekalian agar kiranya handphone sudah tidak berbunyi lagi. Dalam artian nada derinya sudah dinonaktifkan.
Kemudian yang kedua, kami tentunya akan menerima pertanyaan dari hadirin sekalian, akan tapi pertanyaan yang kami terima dalam bentuk tulisan untuk memaksimalkan waktu. Jadi kami tidak menerima pertanyaan dalam bentuk lisan atau secara langsung, dan pertanyaan tersebut nanti akan dijawab atau akan direspon pada akhir acara setelah materi kedua. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin sekali memaksimalkan waktu yang ada pada siang hari ini. Maka kepada Ustaz Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus DPD Wahda Islamiyah Sidrap yang kita muliakan, para guru-guru kita, para asatidzah, dilihat hadir ada Ustaz Takdir dan Ustaz kami, ada Ustaz Suli, ya, dan asatidzah lainnya yang mungkin tidak terpantau oleh saya. Demikian juga tentunya kepada tentunya kepada yang mana yang lebih bagus? Ini tadi akhwat, iya. Iya. Si dua-dua. Iya. Kata Ustadz Bustamin, iya. Iya. Dipakai dua Ustadz ya. Kalau tidak cukup satu, dua. Alhamdulillah. Ini Ustaz Bustami yang bilang ini. Iya. Alhamdulillah. Ya. Demikian juga kepada bapak-bapak, ya, ketua panitia pembangunan Masjid Darul Ilham Bulu Kabupaten Sidrap, ya, beserta seluruh jajaran panitia. Dan alhamdulillah di sini kami lihat, masya Allah, masjid kita ini, walaupun masih dalam tahap pembangunan, namun ternyata masya Allah sudah menampakkan
satu bangunan yang kokoh, kuat dan berberkah insyaallah. Ya. Semoga seluruh yang terlibat dalam pembangunan masjid ini mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemerat timbangan di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, demikian pula kami menyapa kepada para hadirin semua, para kaum muslimin, kaum muslimat, ya, tentu hadir juga pengurus dari Wahdah Muslimah Wahdah, ya, DPD Sidrap. Kami sampaikan juga ahlan wa sahlan, ya, wa barakallahu fikunna. Dan di sini masya Allah cukup mendominasi kehadiran kita para anak-anak muda, ya, para tunas-tunas harapan umat dari santri-santri kita. Di sini barangkali ada santri TK-TPA, ya, ada santri tahfidz, ya, dari Pondok Pesantren Aliman. Barangkali juga ada dari Pondok Tahfidz At-Tauhid, ya, ada dari Pondok Tahfidz As-Salam, dan Pondok Tahfidz apa lagi yang ada, yang hadir, yang belum sempat disebut, ya, ya, Nurus Syifa, ya, Pondok Pesantren Nurus Syifa, ya. Ini memang khusus akhwat barangkali, ya. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Keberadaan kita di tempat ini sangat membahagiakan kita semua, para ikhwah, para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah tidak henti-hentinya atas karunia berupa semangat kita, al-hirs, untuk tetap berada di jalan dan di jalur perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang mengatakan dirinya Islam tetapi tidak senang dengan Islam. Mereka bekerja sama, mereka berkolaborasi untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinihi in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian agar kalian murtad daripada agama kalian sekuat tenaga yang mereka lakukan. Tetapi apa yang kita lihat hari ini berupa kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, para ikhwah akhwat, para santri sekalian menolak kenyataan itu, menolak apa yang mereka inginkan, karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan di dalam umat yang mulia ini orang-orang, manusia-manusia yang Allah pilih. Allah pilih untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih mereka untuk berada di barisan terdepan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kaum muslimin dilecehkan, pada saat kitab suci kaum muslimin dinistakan, tampillah para ulama, tampillah para santri, tampillah para mahasiswa, tampillah semua komponen umat bersatu padu menyuarakan kata yang sama, Ishhadu bi annana muslimun.
mempersaksikan bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Iya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah berkumpul sedemikian banyak manusia di Jakarta pada tanggal 2 Desember tahun lalu, ya. Momentum 212 demikian menyemarakan apa yang telah ada di dalam hati sanubari kita berupa pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali memberikan kabar gembira kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa wala yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi wa hum dhahirun. Senantiasa ada di dalam umat ini kelompok orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk berada terus di atas kebenaran, dan mereka itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memberi mudarat kepada mereka orang yang hendak melemahkan mereka atau hendak memerangi mereka. Jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah daurah Ramadan, pengajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semangat 212 di Indonesia ini adalah pembelaan kepada kitabullah, pembelaan kepada Al-Quranul Karim, maka pada hari ini kita buktikan pembelaan kita kepada Al-Quranul Karim setelah kita menuntut agar orang yang telah menistakan Al-Quran itu mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Kita yakin bahwa hukuman di negeri kita ini belum pantas, belum setimpal dengan apa yang dilakukan. Karena tidak ada hukuman yang lebih simpel terhadap orang yang menistakan. Orang Makassar bilang fatwa-fatwai dengan Al-Quran, kecuali hukuman mati. Iya, kita yakin itu. Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah memberikan ampunan kepada semua orang-orang kafir Quraisy. Iya, kecuali ada satu orang. Orang ini dahulunya Islam, bahkan disuruh tulis Al-Quran, tetapi dia fatwai, dia kemudian murtad dan berbelok arah bergabung bersama orang kufar Quraisy. Dan dia katakan, itu Muhammad, saya sudah pernah bodoh-bodohi. Dia suruh tulis Azizun Hakim, saya tulis Alimun Hakim, dan dia tidak tahu, dia bohong. Maka Nabi SAW ketika Fathu Makkah, orang ini setelah semua orang-orang kufar Quraisy, kata Nabi SAW, idhabu wa antumut tulaqa. Jadi kalau orang kafir itu sudah kalah, begitu selalu kenyataannya, dia akan datang macalo-calo, datang palece-palece. Nabi mengatakan, siapa saya? Mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, anak daripada saudara yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua dan kalian adalah orang-orang yang bebas. Tetapi khusus untuk orang ini, Nabi mengatakan, cari dia. Didapatkan dia dan dia minta ampun. Dia bersandar di Ka'bah, dia pegang Ka'bah dan mengatakan, saya sudah bertobat, saya minta ampun. Nabi mengatakan, iya. Orang Makassar bilang, tik bakalon. Apa bahasa Bugisnya? Polongi, apa? Polongi cerkonna. Tebas leher. Itulah hukuman yang pantas untuk orang yang hendak menistakan, mengejek kitabullah. Nah, pada hari ini kita semua, saya mau tanya dulu, kita semua siap membela kitabullah tidak? Saya belum dengar yang seriusnya. Siap atau tidak? Siapkah kita memberikan kehidupan dan kematian kita untuk membela kitabullah? Masya Allah. Kalau kita siap memberikan diri kita sampai mati kita membela kitabullah, maka Ramadan
yang akan datang nanti insyaallah. Dan bahkan sebelum Ramadan adalah ajang pembuktiannya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita sudah rela bahkan memberikan nyawa kita untuk membela kitabullah, maka hari ini kita harus buktikan bahwa kita adalah pembela kitabullah yang sejati. Kita adalah ahlul Quran yang hakiki. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, peribadatanku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hidup dan mati. Kalau kita rela mempersembahkan kematian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela kitabnya, membela agamanya, maka kita juga harus rela memberikan hidup kita untuk kitabullah. Bagaimana caranya memberikan hidup kita untuk kitabullah? Jangan sampai kita seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ketika kita siap membela Al-Quran dengan memberikan kematian kita, mempersembahkan mati kita untuk Al-Quran, maka kita juga harus mempersembahkan hidup kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah ruh min. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah Furqan. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran akan menjadi syafi'an lana yaumal qiyamah. Ya'til Qur'an yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang Al-Quran memberi syafaat kepada para ahlinya. Siapakah ahlul Quran? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka itulah yang telah bertekad tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Mereka itulah yang telah memberikan waktunya untuk Al-Quran, menghafalkannya, membacanya, murajaah hafalannya, belajar memahami maknanya, mengajarkannya, mengamalkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Mereka itulah ahlul Quran, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka itulah ahlullahi. Ahlullahi, kalau dalam terjemahan Letterlate, makna ahlullah adalah keluarga Allah. Iya. Artinya khassatuhu, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu mari kita memberikan waktu kita untuk Al-Quran. Iya. Bahkan kalau perlu sampai batuk-batuk kita baca Quran. Iya. Begadang kita karena Quran. Menghafal Quran sampai pusing-pusing kepala kita, hafal lagi. Iya. Bahkan sebagian anak tahfiz saya lihat kalau menghafal, dia kasih dekat di kepalanya di tembok, baru dia kasih begini-begini, seperti dia garuk-garuk di kepalanya. Ada sebagian bentur-benturkan sedikit di tembok. Iya. Bukan benturan keras ya, tapi barangkali kalau kurang masuk ya dipaku-paku sedikit. Iya. Ada juga yang menghafal ya, dia bolak-balik ya.
Ada juga yang kalau mau hafal goyang semua badannya seperti ini, ya. Ada yang kalau mau hafal goyang kiri kanan, ya. Macam-macam gayanya. Masya Allah, semua ini adalah semangat mereka untuk meletakkan kitabullah di dalam dada mereka. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita wujudkan dengan lebih maksimal pada bulan Ramadan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan sebagai pembeda, wa bayyinat, penjelasan daripada petunjuk itu, dan furqan sebagai pembeda. Masya Allah. Iya. Al-Quran disebutkan secara khusus berkaitan erat dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadanlah Al-Quran ini diturunkan. Maka kalau ada persiapan yang paling perlu untuk kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan adalah persiapan kita berkaitan dengan kita dan Al-Quran pada bulan Ramadan. Iya. Disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah itu menutup pengajian hadis, pengajian fikih pada bulan Ramadan. Dia khususkan Ramadan Quran, Syahrul Quran. Iya. Ada ikhwah kita namanya Syahrul Quran. Iya. Iya. Syahrul Mubarak ada. Oh, Bapak sekretaris kita ya. Syahrul Mubarak. Masya Allah. Jadi ini persiapan paling pertama kita ketika sudah menjelang bulan Ramadan ini. Mari kita bertanya-tanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan warning, bulan pengingat kita. Sudah sampai sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Iya. Pertama sudah menghafal Quran. Sudah Ramadan keberapa ini kita belum hafal Quran? Ya, ini pertanyaan buat saya, bukan buat kita. Iya. Sudah Ramadan ke-15 dalam kehidupan kita, atau sudah Ramadan ke-35, atau sudah Ramadan yang ke-40, sudah Ramadan yang ke-50? Bagaimana kita dengan Al-Quran? Alhamdulillah, masih banyak Quran di rumah. Bukan itu maksudnya. Alhamdulillah juga. Tapi apakah Quran yang di rumah semua sudah kita baca? Para ulama kita bahkan mengatakan, ini saya tidak menakut-nakuti yang punya banyak Quran di rumah, ya, banyak mushaf. Tapi sebagian ulama mengatakan sebaiknya jangan sampai kita punya mushaf di rumah ada yang tidak pernah kita baca. Ya. Ini ada sebagian ikhwah, masya Allah, setiap ada yang pulang dari umrah pesan mushaf, nah, ya, kasih lagi. Ada lagi yang pulang mushaf, nah, kasih lagi. Ada lagi pembagian mushaf, saya nak satu, ambil lagi. Ya, banyak sekali mushafnya di rumah, tapi jarang ada yang dia baca. Ya, nah, ulama mengatakan sebaiknya, ya, kalaupun kita tidak baca semuanya sempat kita baca itu mushaf itu. Dan jangan sampai nanti di hari akhirat ditanya itu mushaf itu, ya, kau berada di mana dulu? Nah, di rumahnya pulang, ya, sempat coba dia buka-buka, dia bilang, dilirik pun tidak, ya. Nah, bahkan ada beberapa rumah yang mushafnya sudah berdebu, ya. Kenapa? Karena jarang, memang tidak pernah dipegang, ya. Pegang, ya. Bagaimana hafalan Al-Quran kita? Ini bulan Ramadan datang mengingatkan kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an idza jaa
Ramadan, ya. Kalau datang bulan Ramadan, datanglah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau lebih lengkapnya riwayat itu mengatakan, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, paling pemurah, ya, orang yang paling maloga, dan puncak kedermawanannya adalah pada saat bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, pada saat Jibril datang kepadanya. Yudarisuhul Quran. Apa namanya? Yudarisul Quran mudarasah, ya. Artinya diulang semua ayat-ayat yang sudah pernah dibawakan oleh Jibril, diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan bulan Ramadan adalah bulan warning. Kita coba ulangi semua sampai di mana nih hafalan yang selama ini, ya. Alhamdulillah, saya sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Iya. Mari ulangi. Ya, jangan pandang enteng juz amma juz 30. Ya, ada orang yang sudah hafid Al-Quran sangat mutqin, sudah pergi di Madinah, sudah pergi di Makkah. Ternyata dites juz amma ada yang tasakka. Iya. Apalagi kalau mau jadi imam tarawih. Apalagi saya dengar kali satu malam satu juz. Murajaah memang maki dari sekarang. Iya. Bukan karena mau dipuji orang. Ya, itu tampil-tampil mengaji sebenarnya adalah wasilah kita jadi imam. Kita disuruh tampil mengaji, menghafal Quran, bukan karena kita ingin dipuji, tetapi itu adalah cara untuk menekan kita agar kita murajaah hafalan kita. Kita adakan musabaqah, ya barangkali ada musabaqah juga di situ langsung pada bulan Ramadan, ya. Itu kita lakukan, kata Syekh Al-Utsaimin, ya. La tahfaz Al-Quran fi ajlil musabaqah, walakin ij'alil musabaqah likai tahfaz Al-Quran. Jangan hafal Quran karena mau ikut musabaqah, tetapi jadikan musabaqah sebagai wasilah agar kita menghafal Quran. Ya, jadi nanti semangat, ada semangat itu jadikan. Namanya bagi kita ini adalah motivasi. Nah, kalau mau jadi imam tarawih harus baik-baik hafalannya, ya, karena nanti bagus sekali bacaannya, tapi pas sudah terharu nih para makmum, ya, sudah mau menetes air matanya, tapi tasakka tiba-tiba bacaan tak lari masuk kembali air matanya. Ya. Bahkan, ya, ini untuk mengantisipasi hal yang seperti itu di beberapa negara Arab, saya saksikan baik di Saudi, di Qatar, di beberapa tempat yang lain. Itu kalau Ramadan kan memang bagusnya dikhatamkan itu Quran dalam tarawih. Sudah menjadi kebiasaan salafus saleh itu. Ya. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat yang sahih disebutkan, beliau itu menyuruh pesuruhnya yang bernama Zakwan untuk imam orang di rumahnya salat lain, salat tarawih. Ya. Tapi Zakwan tidak hafal Quran. Dia bilang, Aisyah ambil mushaf, pegang. Jadi di beberapa negara Arab, ya, tapi saya lihat juga ada di Malaysia, di Arab Saudi juga di beberapa masjid, ya, itu ada mentong tempatnya Quran di situ oleh imam. Jadi boleh, ya. Kalau sholat sunnah boleh memegang mushaf sambil membaca Quran. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak. Ya. Jadi ada perbedaan sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau salat wajib harus berdiri kalau sanggup. Kalau salat sunat boleh duduk walaupun sanggup berdiri. Iya. Tapi pahalanya setengah daripada kalau berdiri, ya. Nah, jadi boleh. Bahkan Rasulullah pernah dalam salat lain, ya, dia yarka rak'atain ba'dal witri wa huwa jalis wa huwa qa'id. Dia pernah salat 2 rakaat, setelah salat witir dia tambah 2 rakaat. Iya. Artinya tetap witir kan jumlahnya. Wa huwa qa'id, dan dia dalam keadaan salat dalam keadaan duduk. Nah, ini suaranya juga sudah, ya, hampir habis, ya. Mohon maaf
Kemarin di Makassar ada aksi sedikit ya untuk menuntut ini penista agama ya. Dan kita juga turun aksi ya. Ternyata tidak disadari ya. Tidak menyesuaikan dengan umur ya. Mau teriak-teriak juga seperti anak muda ya. Akhirnya suara menjadi habis ya. Tapi alhamdulillah semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Umar juga ya sedang sakit, tetapi ketika dibilang mau ke Sidrap insyaallah ya alhamdulillah dia tetap semangat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada ya perjuangan di jalan Allah ya. Jadi kalau kita menghafal Quran nanti ada juga yang batuk-batuk ya. Bahkan pernah anak saya yang paling tua itu menghafal Quran dan sakit di kepala aku. Saya waktu itu semangat sekali. Saya bilang, "Namu na betul kau sarapan nak, ya. Yang penting kau menghafal Quran, insyaallah fisabilillah." Tapi dia bilang, "Jangan kau terlaluan begitu, ya." Tapi alhamdulillah dengan semangat ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis tadi ya. Rasulullah orang yang paling dermawan, mencapai puncak kedermawanannya pada bulan Ramadan ketika Jibril datang kepadanya. Ini juga subhanallah ada kaitan erat antara Quran dan kedermawanan seseorang. Karena hati gembira, kita biasa malogati memberi dengan kebahagiaan pada saat hati kita gembira. Dan kebahagiaannya Rasulullah SAW mencapai puncaknya pada bulan Ramadan karena dia murajaah Quran. Jadi jangan karena murajaah Quran kita jadi justru menjadi susah. Murajaah lagi. Ya. Ini khusus buat anak-anak santri. Ya. Ada lagi tes, menjadi susah. Ya. Jangan menjadi senang karena pada saat itu malaikat ya makin mendekat kepada kita. Rahmat Allah makin mendekat kepada kita. Bahkan ada sahabat Nabi, ya. Itu kalau dia mengaji, Rasulullah SAW katakan hampir-hampir malaikat itu turun menyelami dia. Ya, bayangkan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang surga, subhanallah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang telah dihindarkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya kemenangan. Dia telah mendapatkan kemenangan. Masya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain dikatakan wa azwajum mutahharah, dan dia mendapatkan istri-istri yang suci bersih. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan ya khairatun hisan ya. Hurun 'ain, hurun maqsuratun fil khiyam. Masya Allah ya. Qasiratut tarfi ya. Digambarkan pada bidadari itu qasiratut tarfi, pandangannya pendek ya. Jadi selayaknya memang perempuan itu tidak mengumbar pandangan juga, karena begitulah wanita surga nanti para bidadari itu ya, qasiratut tarfi ya. Ini kalau dibacakan ini ya, subhanallah, terbayang kepada kita nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Bahkan ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik dia akan dapatkan al-husna, yaitu al-jannah, surga Allah, wa ziyadah, dan tambahan lagi. Apa tambahannya? Yaitu an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Nah, kita coba istisyar ini, kita coba merasakan ini, meresapi makna-makna ini. Menjelang bulan Ramadan,
Sekali lagi kita pertanyakan pada diri kita, bagaimana komitmen kita dengan Al-Quran. Kita buat tekad baru dengan Al-Quran. Kita mau nanti Al-Quran datang kepada kita pada hari kiamat, membawa syafaat bagi kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari setiap kita, kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak, mari kita perhatikan, mari kita lihat, mari kita cek, mari kita monitor anggota keluarga kita. Umi, bagaimana hafalan Quran tak? Bagaimana minimal hafalan Quran tak di tarbiyah? Iya. Ini di halaqah tarbiyah biasa ada hafalan Quran Ustaz Utsman ya. Iya. Nah, satu pertemuan biasanya berapa ayat paling banyak? Ya, 5 ayat, 3 ayat, ya, 3 ayat, 5 ayat, setengah halaman. Satu pekan, berikutnya baru dites. Ini juga biasa ada yang tidak bisa selesai. Iya. Saya pernah, ya, membina satu pengajian halaqah tarbiyah. Untuk memberikan penekanan, saya bilang yang tidak hafal satu ayat didenda membawa 1 butir telur. Ada orang sidrap, ya, datang langsung dia bawa 2 rak. Dia bilang saya store memang mi Ustaz. Saya store memang mi. Saya bilang susah orang sidrap dikasih ya denda butir dengan telur ya. Dikasih memang makin persekot. Dia bilang berapa rak lagi saat kita butuhkan. Saya bilang bukan saya butuh. Ya. Ya. Subhanallah. Nah, mari kita berikan semangat ini kepada anak-anak kita. Hafal Quran, ya. Dan setelah hafal Quran, mari kita hidupkan di rumah-rumah kita, di sekitar kita, di masjid-masjid kita, halaqah tadabbur Al-Quran. Setelah halaqah tahfidz Al-Quran, mari kita duduk-duduk sejenak. Ya, terutama nanti dalam bulan Ramadan. Atau jangan setunda nanti bulan Ramadan. Sekarang bulan Syaban kita mulai. Ya. Pura sepanjang maghrib lesun itu mulai. Ya. Kalau di mana nih anak istri, kemudian kita katakan ya. Suruh salah seorang anak kita baca dulu apa hafalanmu. Ya. Kemudian kita coba apar agak betul nih. Ya. Kita buka-buka 1 ayat. Oh ya subhanallah. Ya. Kalau ada yang tidak ditahu catat-catat nanti tanya ustaz, banyak ustaz di sini. Ya. Tapi ada ayat-ayat yang namanya tadi dibacakan oleh Ananda Umar, ya ayatum muhkamat. Ayat-ayat yang sudah jelas. Ketika ayat itu bercerita tentang surga, pasti rindu kita. Ayat itu bercerita tentang neraka, takut kita. Ayat itu bercerita tentang hukum-hukum Allah, kita siap melaksanakannya. Ya, bahkan Al-Quran telah memetakan jalan perjuangan bagi kita. Dia telah ungkap rahasia strategi orang-orang kafir untuk mengalahkan kita. Al-Quran telah membuat kepada kita jalan yang harus kita jalani untuk mendapatkan kemenangan itu. Bagaimana menghadapi mereka? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa'adallahu alladhina amanu minkum walladzina ya'maluna as-shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa sungguh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan memberikan tamkin, eksistensi kepada agama yang Allah telah ridhakan kepada mereka. Dan Allah akan mengganti rasa cemas, rasa takut dengan rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani. Mereka ibadah saja kepadaku dan tidak boleh memperserikatkan aku. Ibadah yang sungguhnya menjauhi syirik, berjuang di jalan Allah.
Allah akan berikan kemenangan. Bahkan sebelum datang kemenangan itu, kita sudah menang. Ya, bukankah surat Al-Fath diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah? Ya, para ulama menyebutkan surat Al-Fath itu surat Madaniyah. Sebelum ditaklukkannya kota Makkah, Allah sudah menurunkan surat Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini juga ayat ini mempunyai sejarah juga dengan kota Jakarta. Ya. Kita tahu apa artinya Jakarta, Pak? Jakarta itu berasal dari kata Jayakarta. Disebutkan bahwa sekitar tahun 1500-an orang-orang Portugis datang dan menguasai daerah Kalapa atau Sunda Kalapa. Sekarang kita kenal dengan kata Jakarta. Orang Belanda bilang Batavia. Nah, kemudian datanglah seorang dari daerah Pasai, Sumatera, yang kemudian menikah dengan orang setempat dan dia menjadi pimpinan pejuang melawan orang-orang Portugis, namanya Fathillah. Ya, disebut orang setempat Paletehan. Dan dia memimpin perjuangan para mujahid menggempur orang-orang Portugis, benteng-benteng Portugis yang ada di Sunda Kalapa. Dan pada tahun 1527 dia berhasil mengusir penjajah Portugis dari negeri Kalapa. Ya. Dan kemudian setelah dia berhasil mengusir para penjajah itu, dia bacalah ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya Allah telah memberi kepadamu kemenangan yang sangat nyata. Fatham mubina, kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang itulah kemudian diterjemahkan dalam bahasa setempat Jayakarta. Jaya, berjaya, menang, ya. Karta artinya nyata, ya. Jayakarta, fathan mubina, kemenangan yang nyata, ya. Kemudian disingkat Jakarta. Jadi Jakarta itu artinya sangat erat kaitannya dengan ayat ini. Jadi kalau ada orang-orang kafir, ya, ada orang-orang munafik yang mau memimpin Jakarta, tidak cocok, Pak, tidak cocok dengan sejarahnya Jakarta. Makanya semua umat Islam bangkit, ya. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman mau, ya, atur-atur Jakarta, ya. Alhamdulillah Allah telah memenangkan orang-orang Islam, dan ini harus kita jaga dan spiritnya harus sampai kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kita dengan Al-Qur'an, ya, saya katakan tadi, sebelum kita mendapatkan kemenangan yang kita lihat dengan mata kita, Allah telah memberi kemenangan kepada kita dengan adanya Al-Qur'an pada diri kita, dengan adanya kitabullah yang bersemayam di dalam dada kita. Maka kita patut untuk berjuang dengan itu, mentadabburi maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah sudah ada kunci-kunci yang mengunci hati-hati mereka? Iya. Jadi tadabbur Al-Qur'an ini, ya, adalah kewajiban setiap muslim. Berusaha untuk memahami maknanya, berusaha untuk menyelami artinya. Dan cara yang paling jitu juga adalah dengan menghafalkannya. Karena orang yang menghafal Quran, ya, tentu dia harus membacanya berulang-ulang. Membaca Al-Quran berulang-ulang akan menancapkan maknanya di dalam dada kita. Ya, kalau kita sudah sering baca Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Siapa ini? Ya, kita kan bertanya-tanya, ya. Hanya kita baca artinya, kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, kita tanyakan kepada ulama, akhirnya kita paham. Ya. Nah, jadi ini yang pertama berkaitan dengan persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Mari kita pertanyakan sampai sejauh mana komitmen kita dengan Al-Quran. Maka patut bagi kita membuat program, ya, kita dan Al-Quran pada bulan Ramadan. Targetkan kita mau khatam berapa kali. Targetkan ayat-ayat yang kita mau tadabburi maknanya dalam bulan Ramadan. Selama ini saya penasaran, apa itu artinya, ya. Selama ini sudah khatam, sudah hafal surat Al-Fatihah tentunya, ya.
Sudah khatam hafal surat Al-Baqarah, Masya Allah, ya. Sudah hafal khatam surat Ali Imran, Masya Allah, ya. Sekarang para akhwat coba programkan, pokoknya bulan Ramadan saya akan programkan tadabburi betul dari awal sampai akhir surat An-Nisa, ya. Pelajari baik-baik surat An-Nisa. Kenapa dikatakan fankihu? Apa itu huruf fa di situ? Apa maknanya? Ya. Apakah segera atau apa? Ya. Ma taba lakum, apa artinya taba? Ya. Minan nisa'i, ya. Matna, apa artinya matna? Apa artinya thulatha? Apa artinya rubah? Ya. Apakah boleh maknanya ini? Ya. 2 tambah 3 tambah 4, ya. Atau maknanya 2, 3, 4, apa maknanya ini, ya? Apakah asal daripada perkawinan itu harus poligami, ya? Ataukah tidak, ya? Apa makna adil, ya? Kita tadabburi itu semua, ya. Itu penting, ya. Apakah makna adil? Wa in khiftum, ya, ini baru-baru dalam daurah pranikah Ketua Dewan Syariah Wahda Ustaz kita Ustaz Muhammad Yusran Ansar mengatakan, ya, ayat ini berkaitan dengan poligami, kata beliau. Wa in khiftum, kalau kau takut an ta'dilu, berlaku adil, maka cukup 1. Ini berkaitan dengan yang mau menikah lagi, ya. Tidak bisa menikah lagi kecuali orang-orang berani, ya. Gitu kan? Nah, tapi dia bilang, kalian anak-anak muda, kata Ustaz Yusran, kalau kalian takut, bukan lagi takut tapi penakut, khawaf, ya. Anak muda yang takut menikah, yang sudah sanggup tapi takut menikah, itu khawaf, penakut, kata Ustaz kita, ya. Jadi dipelajari nih apa? Wa in khiftum alla ta'dilu, ya. Ta'dilu, adil. Bagaimana makna adil? Apakah makna adil harus membagi cinta? Oh, ternyata cinta tidak bisa dibagi, cuma dikali, ya. Ya. Bagaimana makna adil? Apakah makna adil itu harus perasaan sama, ya? Oh, ternyata makna adil itu dalam mabit dan nafkah. Apa makna mabit? Ya. Ini kan kalau kita pelajari nih, Masya Allah, ya, dapat lagi 1 ilmu, ya. Dan kita punya, akhwat punya lagi, ya, dalil, ya. Kalau ada yang mau main-main dari kalangan bapak-bapak, ya, wa in khiftum alla ta'dilu, ya. Ketahuilah kalau kau tidak sanggup berlaku adil, ya, cukup 1. Nah, ini tadabbur namanya. Kita tadabburi makna dalam Al-Quran ini. Tadabbur juga bisa bermakna, Masya Allah. Kita lihat bukan sekedar tafsir, ya. Ini disebutkan al-makna at-tafsili, ya. Tafsir diurai itu ayat, ya. Nah, tapi tafsir juga ada makna ijmali, ya. Bahkan ada tafsir empiris, ya. Kita melihat bagaimana ayat itu terbukti di dalam kenyataan. Kenapa? Ini saya tidak mengapa ini, ya, memang barangkali tidak terlalu mengenakkan, tapi tidak apa-apa kita ungkit sebagai salah satu contoh tadabbur kita terhadap Al-Quran secara empiris, sosiologis, ya. Menikah lebih dari 1 bagi laki-laki dibolehkan oleh Allah. Tapi menikah lebih dari satu wanita punya 2 istri, itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Bahkan sampai di akhirat sana, ya, jangan dibayangkan bagi ibu-ibu kalau di akhirat nanti, ya biarlah, kalau di dunia kalau di sana ada bidadari, saya akan punya bidadara, ya. Nah, tidak seperti itu. Ternyata kebersamaan antara laki-laki dan perempuan telah dikodratkan oleh Allah, bahwa laki-laki itu bisa memiliki beberapa istri, tapi perempuan tidak bisa memiliki beberapa suami dalam satu waktu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, dalam kitab Badil Khalq, bab sifatul jannah wa annaha makhluqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li kulli wahidin minhum zawjatan yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Bagi setiap penduduk surga nanti minimal memiliki 2 orang istri. Akan nampak sumsum tulang kakinya dari balik betisnya karena keindahannya. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa makna zaujatan
2 orang istri, bukan pembatasan cuma 2, tetapi paling tidak 2. Dan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 2 orang istri di sini bukan dari bidadari-bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah di surga, tetapi dari wanita-wanita dunia yang Allah takdirkan menikah lagi nanti pada hari akhirat. Nah, kita pahami bisa jadi ada wanita surga yang meninggal masuk surga, masya Allah, beriman, tapi tidak sempat punya suami di dunia, maka Allah nikahkan dia dengan laki-laki ahlul jannah. Iya. Dan nanti, masya Allah, ini orang-orang orientalis itu Islam memojokkan perempuan. Katanya Nabi, ra'aitul jannah, ya, wa ra'aitu anna aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat penduduk surga, kemudian aku lihat kebanyakan daripada penduduknya adalah perempuan. Perlu kita ketahui bahwa demikian juga di dalam surga. Aku lihat, mohon maaf, aku lihat neraka, kata Nabi. Kemudian aku lihat kebanyakan daripada penduduk neraka adalah perempuan. Coba lihat, katanya, Islam itu merendahkan perempuan. Kebanyakan perempuan masuk neraka. Iya. Ternyata di surga juga kebanyakan perempuan. Iya. Dan memang Allah sudah ciptakan berbandingan laki-laki dan perempuan. Nanti sampai pada akhir zaman akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya. Nah, makanya dibuka keran poligami, tapi tidak dibolehkan poliandri. Sampai di surga nanti berpoligami juga. Iya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau tidak siap dipoligami di dunia, jangan bermimpi masuk surga, karena di surga akan dipoligami. Bukan begitu. Iya. Namanya kecemburuan manusiawi itu bukan penghalang untuk masuk surga, karena urusan di surga lain hukum-hukumnya berkaitan dengan di dunia. Tetapi ini menunjukkan bahwa ahlul perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Baik di neraka maupun di surga, dan juga di dunia bentuknya seperti itu, ya. Nah, ini logikanya. Jadi ternyata orang yang mengatakan mendiskreditkan Islam dan ajaran Islam tidak paham tentang bagaimana pemahaman yang benar. Karena apa? Karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Mereka mau pelajari Quran, tapi justru mau melecehkan Al-Quran. Ya. Kita tidak, kita pelajari maknanya untuk kita dekat kepada kitabullah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Al-Qur'an ini juga, ya, hal yang paling penting untuk kita pahami bersama, ya, setelah kita membuat program kita dan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, ya, kita programkan tahsin bacaan kita. Mari kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita, Pak. Nah, jangan kita mau berhenti pada satu level saja. Ya. Berkata Imam Al-Jazari rahimahullah, ya, Umar Ta'al, tolong bantu Abah bacakan babut tajwid dalam matan Al-Jazari. Bisa? Baca dulu babut tajwid. والأخذ بالتجويد حق لازم فمن يصححه على آثم لأنه فيه إله وأنزلا وهذا يدعو إلى وصلا وهو أيضا حيلة التلاوة وزينة الآباء والقراءة وهو إقام الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد بأصله ونفذ نويه كمثله وكما ينبغي من التألف بحروفه المستقيم التعسف وليس بينه وبين أمره إلا بمعامله بفضله. Jazakumullah khair. Silakan duduk. Babut tajwid, kata Imam Al-Jazari, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahih al-Qur'ana athim. Mempelajari tajwid adalah wajib bagi setiap muslim. Siapa yang tidak berusaha untuk membenarkan bacaan Qur'annya, dia bisa berdosa. Ya, kalau belum benar tapi dia sudah berusaha, itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau tidak ada upaya, ini yang masalah.
Ya. Makanya harus berupaya. Woi susah Ustaz, tidak susah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Kita baca pelan-pelan, tidak apa-apa, biar panjang waktunya. Kita pelajari di sini. Alhamdulillah ada Ustaz Takdir, Ustaz Takdir. Ya, kita dulu belajar tajwid dan lagu-lagu dari Ustaz Takdir. Ya, memang sedikit-sedikit. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya ditafkhim. Ya, seperti itu. Him, tarqiq. Ya, makharijul hurufnya yang benar. Ya, ra. Ya, fa. Baca lagi tajwidnya, dengungkan. Seperti itu. Pelan-pelan. Ya. Apa yang dimaksud tajwid? Kita keluarkan huruf semua dengan haknya. Kita pelajari. Nah, bagian terakhir dari bab tajwid tadi yang dibacakan oleh Ananda Umar dari kitab Matan Al-Jazariyah, beliau mengatakan walaysa bainahu wa baina fakkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Ya. Jadi harus memang dilatih. Illa riyadatu mri'in bi fakkihi, dibuka. Iya. Jadi dilatih, artinya dilatih. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya mendapatkan faedah dari seorang kawan di Jawa. Saya di Depok ada seorang kawan namanya Ustadz Budi Azhari. Ustadz Budi waktu saya silaturahim ke tempatnya, dia bilang ada seorang ustadz kita di Jogja itu membina satu sekolah untuk penderita autis. Kita tahu autis, Pak? Itu anak-anak yang mengalami gangguan mental, ya. Salah satu terapinya adalah dengan berusaha diajarkan bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bayangkan, Pak, itu anak autis begitu-begitu kan? Kita tidak foto-fotoin, tapi begitu. Gitu kan? Diajar tajwid dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi ketawa, ya. Bayangkan dia diajar. Ternyata Masya Allah itu tajwid yang benar, menyambung saraf-sarafnya yang tidak normal. Iya. Bayangkan kalau orang tajwid dengan benar, Pak, itu huruf keluar betul. Ya subhanallah, ya. Sad. Ya. Ra, ada ri. Kalau dia tarqiq, ri. Kalau dia tafkhim, ra. Ya. Huruf sad. Ya. Huruf dad, lebih lagi. Wa qada bi istiqadatin wa makhraji. Ya. Mais bin adha'i wa kulluha taji. Ya. Huruf dad itu kata para ulama ahli tajwid ada satu sifatnya yang tidak ada pada huruf yang lain, namanya istitalah. Kalau saya silakan ngeper begini, dad, walau kayak gini, ya. Nah. Itu dilatih semua. Sembuh, Pak. Minimal bisa ya mendekati kehidupan yang normal. Bayangkan, autis. Nah, saya ikut pelatihan silat perisai badan. Pelatih kita namanya Ustaz Ridwan Saleh. Dia bilang alhamdulillah sudah ada sekitar hampir 7 tahun dia berusaha mengkhatamkan Al-Quran paling tidak dalam 1 bulan 1 kali, bisa 1 bulan 2 kali sampai 3 kali. Ya. Dan dia bilang saya berusaha Ustaz seperti yang kita bilang, ya sekuat kemampuan saya untuk membaca sesuai dengan tajwid yang benar. Saya tidak baca begitu saja, ya. Ya. Orang Bugis bilang dengan apa? Masyarakat baca. Ya. Dibaca dengan tajwid. Dia bilang Masya Allah, ya, tidak ada. Saya sudah pelajari semua ilmu pernapasan, dia bilang. Ini guru besarnya perisai badan. Bilang ada pernapasan segitiga, pernapasan segi sekian, ya. Tapi tidak ada saya rasa yang lebih membuat pernapasan saya lebih baik kecuali membaca Quran dengan tajwid. Iya. Jadi baca Quran dengan tajwid, ya. Nah, ini adalah programkan juga mendekati bulan Ramadan ini agar kita baca Quran dengan tajwid. Bagaimana caranya? Datangi ada guru yang mengajar kita. Ya.
atau dengar bacaan Quran yang ada di kaset atau apa, kemudian kita coba ikuti. Ya. Tapi paling bagus kalau ada guru, karena kalau ada salah kita dibenarkan. Ya. Ada yang belajar ta'awud saja, a'udzubillah sampai 3 bulan. Ya. Bismillah 2 bulan. Ya. Bagaimana itu susahnya? Memang pertamanya begitu. Tapi kalau sudah jalan itu, masya Allah, ya Allah mudahkan. Ya. Seperti kalau kita naik sepeda, pertama jatuh-jatuh terus kan? Ya. Tapi kalau sudah ditahui, selain jalan kita terus. Begitu juga apapun yang kita pelajari, insya Allah. Ya. Nah, yang penting ada semangat. Nah, adik-adik, ya kita targetkan untuk bisa membaca Quran dengan tajwid yang benar selama bulan Ramadan ini. Kita pelajari, kita targetkan berapa kali kita khatam, ya. Kemudian kita targetkan hafalan kita murajaah. Kemudian kita targetkan ada ayat-ayat tertentu yang kita tadabburi maknanya. Kemudian kita perbaiki bacaan kita, ya, dengan bacaan yang benar. Dan yang paling penting, ya, siap kita sudah pelajari satu ayat, kita harus bersemangat untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan engkau. Nah, berkaitan dengan persiapan kita juga menghadapi bulan Ramadan ini, sangat penting bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Iya. Nah, nanti insya Allah pada sesi berikutnya akan ada Ustadz kita, Ustadz Baharun Nida, yang akan menjelaskan fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, saya hanya ingin mengantar kita jamaah sekalian bahwa semua kita ini mendekati bulan Ramadan tentu gembira, iya, tentu bahagia. Tapi jangan kebahagiaan kita, kegembiraan kita hanya terbatas pada cendolo, ya, cendolo natape, ya. Mau datang bulan cendolo, ya. Itu kegembiraan wajar-wajar saja. Tetapi harus kita lebih gembira. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syahrul ghufran. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan. Kalau datang malam pertama bulan Ramadan, ya, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan setiap malam akan ada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan pembebasan daripada neraka. Subhanallah, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mendapatkan SK pembebasan dari neraka, ya, tidak ada yang kalah ini, Pak, ya. Dan itu setiap malam bulan Ramadan, ya. Jadi ada biasa riwayat yang disebutkan, ya, awaluhu rahmah wa wasatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Maka sesungguhnya awalnya adalah rahmat, awalnya juga adalah maghfirah, awalnya juga adalah pembebasan dari neraka, pertengahannya juga seperti itu, akhirnya juga seperti itu. Setiap malam bulan Ramadan adalah rahmat, setiap malam bulan Ramadan adalah maghfirah, setiap malam pada bulan Ramadan adalah pembebasan daripada neraka, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka mari kita bersemangat, ya, memasuki bulan Ramadan ini dengan semua semangat yang kita miliki. Memasuki bulan Ramadan juga adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah, ya, syahrus siyam, tentu itu, ya. Puasa ini, Pak, luar biasa, ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita dikaruniakan syariat berpuasa. Bayangkan, ini perut kita ini, ya, barang yang sekian puluh tahun kita pakai, tapi jarang sekali kita servis, ya. Kalau mobil, ya, 5 tahun Ustaz Bustami, ya, biasanya orang sudah jual mobilnya. Kenapa? Karena sudah sering rusak-rusak, ya. Ganti onderdilnya, walaupun diservis setiap bulan. Ini kita punya perut ini, Pak, dipakai terus, ya. Kapan istirahatnya? Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita syariat siam Ramadan ini, salah satu hikmahnya agar istirahat dikodong sedikit ini perut, tak? Ya, bayangkan ini, ya, itu dalam proses pencernaan,
Ya, Allah ciptakan ada namanya gigi, ada namanya lidah, ada namanya air liur. Ya. Ini kita tadabbur sebenarnya firman Allah ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada dirimu kenapa kau tidak perhatikan? Salah satu yang kita perhatikan adalah proses dalam tubuh kita ini. Dalam proses dalam tubuh kita ini ada namanya proses ekskresi, proses pencernaan. Iya. Dimulai dengan kita mengunyah makanan. Untuk mengunyah makanan diperlukan BBLO. Iya. Diperlukan air liur. Nah, ini kalau kita belajar dulu huruf lontara, sama tulisannya itu, ya, bebelo na hurufku dengan bebelo na hurufku. Ya. Itu kehebatannya huruf lontara, ya. Saya sudah lupa juga karena sudah sangat lama waktu SD saja belajar, ya. Orang harus tahu bahasa dulu baru belajar huruf lontara. BBLONA itu huruf BBLOTA, bukan BBLONA huruf ta, ya. BBLOTA ini penting sekali. Dialah seperti katalisator namanya. Dia seperti olinya ini kalau kita mau makan. Makanya ada ustadz kita pondok, itu kalau pergi ceramah selalu bawa gula-gula karet, sambil ceramah sambil mengunyah. Sampai orang bilang, Ustaz, kenapa kita pototoi begitu? Masa ceramah sambil makan gula-gula karet? Ternyata dia penyakit, Pak. Tidak bisa keluar air liurnya kecuali dipancing. Dan kalau orang ceramah terus tidak keluar air liur, ya, itu akan batuk terus. Umar saja sakit sedikit, ya, mau maju, ya, saya ceramah, ya, kurang saja. Bagaimana kalau dari dalam itu, Pak, air liur itu dari dalam, ada proses dari dalam sehingga keluar yang namanya air liur. Jadi kalau kita bangun tidur, engkamu bebelota, ya, masukuru kiponata. Iya. Kalau kita bangun tidur ada bebelo, ya, bersyukur ki. Ya, kalau anak tak tidur kita lihat magi dan kawino bebelo nere, ya, bersyukur ki. Nanti kalau tidak ada bebelota itu penyakit. Iya. Nah, bebelo ini bercampur dengan makanan. Sudah mulai di sini, ya, kemudian terjadi proses pengunyahan. Proses pengunyahan ini, ya, luar biasa juga. Ya. Kita kan biasa di sini, Pak, tumbuk padi. Ala orang dulu tumbuk padi itu dari atas ke bawah. Semua alat tumbuk itu dari atas ke bawah, kecuali gigi kita ini, rahang kita ini. Iya. Allah ciptakan, ini disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, luar biasa ulama dulu. Dia pelajari juga namanya ilmu fisiologi. Ya. Bukan fisiologi. Ya. Bagaimana bentuk tubuh manusia. Ya, anatomi tubuh manusia. Dia lihat, Al-Maqdisi mengatakan, coba kau perhatikan rahangmu. Ini alat penumbuh yang luar biasa. Ya. Dia menumbuh dari bawah ke atas, Pak. Kalau kita mengunyah, yang mana yang bergerak? Ya, rahang bawah ke atas kan? Ya. Coba. Ya. Seandainya yang bergerak itu rahang atas, rahang bawah ini yang menjadi konstan. Maka kita kalau mengunyah begini terus, gitu. Mau patu-patu pada mana, ya, itu luar biasanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah dikunyah, dan ternyata gigi kita ini, subhanallah, gigi kita ini diciptakan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gigi seri di depan. Kalau kita makan wortel, tidak ada orang makan wortel, Pak, dia taruh di belakang. Dia gigit di depan dulu kan? Iya. Kita gigit di depan. Ada gigi taring untuk mengoyak kalau kita makan daging. Ya. Ada gigi geraham. Nangalisir ero, ya, nanre. Ya. Apa istilahnya? Dia kayak giling itu makanan. Ya. Nah. Dan paling kuat di belakang. Fungsi-fungsinya gigi. Dan lidah, lincahnya itu lidah itu tidak pernah kita gigit, itu kita punya lidah, padahal selalu lewat-lewat di gigi kan. Nah, coba siapa yang atur itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita punya otak. Otak kita ini ada namanya saraf motorik yang mengatur itu, ya, secara otomatis. Ya. Bahkan, ya, ini luar biasanya ulama dahulu. Saya baca dalam kitab Al-Mahajjah fi Bayan Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah lil Asbahani, ya. Ketika dia menyebutkan tentang gerakan yang ada dalam tubuh manusia, kita pelajari tentang takdir. Kita pelajari tentang takdir Allah, kaitannya dengan kelakuan manusia. Apakah kelakuan manusia itu ciptaan Allah atau dia? Ya.
disebutkan bahwa dalam tubuh manusia ada namanya al-harakah al-irtijaliyah, gerakan yang tidak dikontrol oleh manusia. Ternyata dalam tubuh kita ada yang terkontrol otomatis. Biar kita tidak mengatakan begitu, otomatis. Ya, termasuk lidah ini otomatis, Pak. Ya, walaupun ada kontrol kita, tetapi kontrol kita yang hampir-hampir kita tidak rasakan. Kenapa dia tiba-tiba harus masuk, keluar, kanan, kiri? Ya, malah nalep mana? Ya, luar biasa. Bahkan lebih lanjut lagi, ada namanya sel. Ya, kenapa kalau kita infeksi tubuh panas? Ternyata sel kita melawan kuman itu, dan itu gerakannya otomatis. Ya, kita kembali kepada proses ekskresi, proses pencernaan. Ya. Masuklah ke leher kita. Di sini, Pak, ini di leher kita ada dua, ya, ada dua. Ahlan wa sahlan, Ustaz Bahrun, masya Allah. Ada dua aliran di sini. Ada namanya aliran pernapasan, ada aliran untuk makanan, tenggorokan dan kerongkongan. Iya. Dan ini Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdekatan sekali. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kalau masuk makanan langsung dia tahu makanan ini masuk di sini, udara masuk di sini, ya. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk lagi di lambung kita. Di lambung kita ini, Pak, ada namanya enzim. Ya. Di lambung kita ini ada namanya bakteri nanti yang membusukkan makanan kita ini. Di lambung ada usus besar, ada usus halus, ada usus 12 jari, ya. Di dalam proses dalam usus itulah terjadi namanya pembusukan. Ya. Ada bakteri namanya bakteri patogen yang membuat makanan itu membusuk. Karena dia membusuk, dia hancur. Dia hancur, kemudian perut kita di dalamnya ada usus. Usus itu membuat gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik, ya. Itulah yang kita istilahkan dalam bahasa Prancis dengan mengedeng. Ya. Ya. Kalau tidak bisa mungkin mengedeng, ya, sulit itu keluar makanan. Tapi Allah ciptakan ada proses dalam tubuh kita, perut kita namanya mengedeng. Bahasa Bugisnya gerakan peristaltik, ya. Bahasa Prancisnya mengedeng, ya. Sehingga bisa keluar di tempat yang namanya al-anus. Ya, anus. Ya. Orang yang bermasalah begitu Pak dioperasi. Ya. Ini baru satu saja. Ya, yang dalam tubuh kita ini. Allah suruh perintahkan kita untuk mentadaburi firman-Nya, kan? Perhatikan pada apa yang ada pada dirimu. Baru satu saja. Nah, tubuh kita ini misteri, masih banyak misteri. Ilmu kedokteran sampai sekarang belum bisa memecahkan rahasia kenapa jantung bisa bergetar. Ya. Ada yang bilang ada gelombang elektrikal. Ya. Iya mana? Ya. Itu karena Allah memberikan ruh pada jantung, pada manusia sehingga jantungnya masih bisa berdetak. Ya. Tapi karena mereka tidak percaya yang namanya alam di luar alam materi, tidak ada yang namanya roh, ya, semuanya materialisme, materi saja, ya, akhirnya mereka tidak bisa memecahkan rahasia kehidupan itu sendiri. Ya. Ala kulli hal, Bapak dan Saudara sekalian, inilah program-program kita berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Kita gembira ketika bulan Ramadan masuk. Kita gembira karena Al-Qur'an. Kita akan lebih dekat dengan Al-Qur'an. Program selanjutnya, Bapak dan Saudara sekalian, ya, tadi kita sebutkan Syahrus Syam, bulan puasa. Karena proses ini yang berjalan demikian luar biasa setiap hari, kalau kita mau ikuti ini tidak ada habisnya, tidak ada istirahatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa untuk takarrub kepada Allah, tentunya yang paling utama, ya. Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Berpuasa, orang berpuasa itu dapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, kalau kita puasa, istirahat tong ini kodong yang namanya kita punya proses pencernaan. Bayangkan Pak kalau tidak berhenti ini, ya. Ya, kita ini nanti seperti ada binatang yang namanya memamabia. Ya. Memamabia itu seperti sapi. Kita lihat sapi begini terus, sapi.
Ya, karena makanan yang sudah ada dalam perutnya itu dioper keluar kembali. Nah, begitu. Itu namanya memamabia. Ada beberapa jenis binatang seperti itu. Kalau kita tidak keluar kembali tapi ditambah terus. Coba kita hitung-hitung, sudah berapa karung itu nasi, beras yang kita makan. Ya, seandainya Allah tidak menciptakan proses pencernaan, bagaimana nih? Bermasalah sedikit saja proses pencernaan kita, ada orang dioperasi, Pak, diksi keluar itu kotorannya. Ada yang tidak bermasalah tempat anusnya, dibuatkan tempat di sini. Naudzubillah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan puasa ini, salah satu hikmahnya membuat istirahat beberapa waktu yang namanya kita punya proses pencernaan ini. Dan para ahli menyebutkan perlu kita berada pada situasi-situasi lapar. Keadaan lapar itu diperlukan oleh tubuh. Untuk apa? Terjadinya yang disebut dengan regenerasi sel. Sel-sel tubuh kita dengan rasa lapar itu, sel tua memang terganti dengan sel yang baru. Terjadi proses istilahnya tilqai, otomatis, ya, terganti sel yang baru. Tetapi kalau kita tidak pernah lapar, itu sel-sel lama bertahan terus, tapi dia bekerja dalam keadaan dia sudah sangat tua. Lambat proses pergantian sel kita. Makanya kalau orang sudah buka puasa itu sangat segar, ya, sangat segar, karena masya Allah telah terganti beberapa sel-selnya yang boleh dikatakan sudah menjadi sel mati atau sel yang sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Iya, masya Allah. Ini salah satu hikmahnya kita disyariatkan puasa. Makanya kalau buka jangki juga langsung hantam semua. Ya, makan kita ya sekadarnya, apalagi sebentar mau tarawih. Tarawih satu malam satu juz. Lama-lama itu ya. Kalau kita langsung makan makanan berat, kita akan cenderung untuk cepat mengantuk. Ya. Bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan juga adalah syahrul jihad, bulan perjuangan di jalan Allah, bulan perang di jalan Allah. Ya. Terjadi banyak sekali ghazawat di Ramadan, termasuk perang Badar. Ya. Terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Fathu Makkah. Ya. Dan beberapa peperangan-peperangan lainnya terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu yang paling monumental adalah perang Ain Jalut. Ya. Perang Ain Jalut adalah perang antara kaum muslimin dengan orang Tatar, orang Mongol, yang pada saat itu tidak ada lagi di bangsa di dunia yang bisa mengalahkan dan bahkan mengatasi mereka. Tetapi ternyata kaum muslimin sanggup dengan taufik Allah untuk mengusir mereka. Ya, di bawah pimpinan Sultan Qutus rahimahullah. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi, bersedekah. Disebutkan Rasulullah paling giat bersedekah pada bulan Ramadan. Iya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bulan Ramadan juga adalah bulan bersilaturahim. Bulan untuk kita dengan sedekah itu kita bersilaturahim, menyambung silaturahim kita ketika kita buka bersama dengan anak-anak kita, ketika kita bersama dengan saudara-saudara kita, ketika kita sahur bersama, ya, kita salat bersama, itu akan menyambung hati kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita persiapkan juga diri kita menyambut bulan Ramadan ini dengan semangat kita untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan diampuni oleh Allah apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, maka akan diampuni dosanya apa yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, kami telah mengantarkan bagian pertama daripada daurah atau pengajian Ramadan kita ini. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, idza wujidal ma batala at-tayammum. Kalau sudah kita temukan air, batal tayammum, ya, karena sudah datang ustaz kita, ya, Ustaz Bahrun. Maka saya cukupkan sampai di sini pembahasan saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Mohon maaf juga jika ternyata kami harus mohon pamit, ya, dalam kesempatan ini untuk langsung kembali ke Makassar karena satu dan lain hal. Ya, insyaallah seluruh pertanyaan-pertanyaan nanti kalau ada
Ustadz Bahrun sudah siapkan semua jawabannya, ya. Dan tidak ada pertanyaan yang insya Allah beliau tidak akan sanggup untuk menjawabnya, ya. Minimal dengan perkataan wallahu alam, ya. Ya. Jadi insya Allah saya kira demikian. Mari kita siapkan mental kita, fisik kita, ya, ilmu kita, semangat kita menghadapi bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan karena kita akan berjumpa dengan ibadah-ibadah yang mulia, kegembiraan karena kita akan berjumpa dengan semangat yang berkobar-kobar, semangat jihad fisabilillah, semangat mempertahankan Al-Quran, semangat karena amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah catatkan kita termasuk di antara pemenang-pemenang di dalam musabaqah Ramadan itu. Dengan Al-Quran kita yang semakin kita cintai, dengan sholat yang semakin kita tekuni, puasa yang kita nikmati, ya, dan kita sempurnakan, dan dengan semua amal soleh yang akan kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين.